Shalom sahabat YKB, berjumpa kembali pada program Injil dalam Melodi bersama saya Leonardo Emmanuel. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang nyanyian yang ada di dalam buku Kidung Jemaat nomor 158 yang berjudul Ku Ingin Menghayati. Saya yakin banyak di antara kita sudah tidak asing dengan nyanyian ini. Karena nyanyian Ku Ingin Menghayati biasanya digunakan dan kita nyanyikan pada saat minggu-minggu Prapaskah dan Jumat Agung. Judul asli nyanyian ini adalah Ik Wil Mijn Vertroosten. Menurut beberapa sumber, nyanyian ini diperkirakan tercipta pada abad ke-15 atau awal abad ke-16 oleh seorang biarawan Fransiskan dari Belanda yang bernama Johannes Broekman. Nama Johannes Broekman sering dikaitkan dengan nyanyian ini karena ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang selalu berusaha menjembatani spiritualitas Fransiskan, ordonya, dengan devotio moderna, kesalehan modern, yaitu sebuah gerakan pembaruan rohani yang menekankan kesalehan pribadi, kerendahan hati, dan kehidupan yang sederhana. Nah, dan jika kita menilik pada syair aslinya di dalam bahasa Belanda, maka kita akan menemukan bahwa unsur-unsur devotio moderna itu tampak amat kental di dalamnya. Nyanyian yang pada mulanya tersusun atas 7 bait, tampaknya diciptakan sebagai nyanyian doa dan pertobatan sebagai salah satu sarana untuk melakukan devosi tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam teks aslinya, bait 1-4 berisi tentang pengakuan atas kelemahan manusia yang berdosa. Dan kemudian interseksi melalui Bunda Maria dan para kudus ada pada bait-bait berikutnya, khususnya pada bait ke-6 dan 7. Lalu di kemudian hari pada abad ke-16, ketika gerakan reformasi Protestan itu berlangsung, syair dalam nyanyian ini kemudian dimodifikasi dan dipendekkan serta diolah sedemikian rupa sehingga lebih menekankan pada penghayatan atas penderitaan Kristus. Nah, kemudian versi cetaknya dipublikasikan pertama kali sebagai salah satu nyanyian Prapaskah dalam tradisi liturgis Belanda pada tahun 1539. Bapak Ibu, kini mari coba kita melihat lebih dalam pada bait-bait yang ada di dalam nyanyian ini, nyanyian Ku Ingin Menghayati. Nah, sebagai nyanyian doa dan pertobatan, keseluruhan bait di nyanyian ini berisi pengakuan dan permohonan atas segala pelanggaran dan dosa. Jadi berisi pengakuan dan permohonan ampun atas segala pelanggaran dan dosa. Sehingga secara sistemis lirik lagunya disusun dengan pola yang sama. Khususnya mari coba kita lihat pada bait 2 dan bait 3 yang merupakan inti dalam nyanyian ini. Pada bagian awal di bait 2 dan 3 ada pengakuan atas segala macam pelanggaran atau dosa yang dilakukan. Di bait 2 ditulis di sana, "Oh ingat akan daku yang hilang tersesat. Bertimbunlah dosaku yang menekan berat." Sedangkan di bait 3, "Waktu yang kau berikan terbuang olehku. Tidak kuperhatikan nasihat sabdamu." Keduanya berisi pengakuan atas segala pelanggaran atau dosa yang telah dilakukan. Lalu kemudian disusul dengan penggambaran keadaan diri manusia yang tidak ideal di hadapan Tuhan. Bait 2 ditulis begini, "Jalanmu kulalaikan, hidupku bercela."
Ya, itulah penggambaran keadaan diri manusia. Melalaikan jalan Tuhan dan hidupnya bercela. Keadaannya tidak ideal di hadapan Tuhan. Demikian juga bait 3. Jiwaku menderita dan berkeluh kesah karena dosa yang diperbuat. Nah, lalu kemudian ditutup dengan frase seruan permohonan yang terlebih dahulu diawali pujian kepada Tuhan. Di bait 2, Engkau penuh kebaikan, ya Yesus tolonglah. Di bait 3, O sumber sukacita, ya Yesus tolonglah. Bahwa Yesus digambarkan di bait 2 sebagai sosok yang penuh kebaikan yang mampu mengampuni. Di bait 3 digambarkan dari Yesuslah sukacita atas pembebasan segala dosa itu diperoleh. Sehingga secara teologis kalimat penutup nyanyian ini di bait 2 dan bait 3 menjadi semacam penegasan bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong, hanya Yesus yang sanggup menebus segala dosa dan pelanggaran itu. Lalu kemudian di bait 1 Bapak Ibu, pada nyanyian ini tampak sengaja dibuat sebagai pembuka doa. Oleh karena itu, 2 kalimat pertama yang menjadi pembuka pada bait pertama merupakan penyampaian maksud dari nyanyian doa tersebut. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati, ya Yesus, rahmat-Mu. Bahwa melalui 2 kalimat itu dilakukan penyampaian maksud bahwa nyanyian doa dan pertobatan ini dilakukan dengan cara menghayati jalan sengsara yang dikerjakan oleh Yesus. Kemudian sama dengan yang dilakukan pada bait 2 dan bait 3, kalimat pembuka di bait 1 tadi kemudian dilanjut dengan penggambaran keadaan diri manusia yang tidak ideal di hadapan Tuhan. Beban kesalahanku membuatku lelah. Ya. Lantas dilanjutkan seru permohonan. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Nah, jika pada bait 1 Bapak Ibu itu merupakan pembuka, maka pada bait 4 ini dibuat sebagai penutup doanya. Oleh karena itu kalimat pertama yang menjadi pembuka di bait 4 merupakan sebuah kalimat puncak permohonan. Dari sekian baris sebelum-sebelumnya lalu kemudian masuk kepada bait 4 menjadi ada kalimat puncak permohonan di sana. Kiranya kau sembuhkan hatiku yang sedih, sudilah menghapus dosaku yang keji. Kemudian jika pada bait 1 sampai 3 kalimat-kalimat pembuka dilanjut dengan penggambaran keberadaan diri manusia yang tidak ideal, di bait keempat, setelah kalimat puncak permohonan tadi diucapkan, penulis berupaya memunculkan sebuah kerinduan yang dalam untuk terbebas dari keadaan diri manusia yang tadi disebutkan di awal yang tidak ideal. Yang kemudian dilanjut dengan seruan kepada Yesus sama seperti yang dilakukan pada bait-bait sebelumnya. Di bait 4, ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah. Syair doa yang utuh, syair doa yang mendalam ini tentu menjadi lebih indah Bapak Ibu dengan dukungan dari melodi yang membalut nyanyian ini. Nah, sebagai karya yang dicipta pada abad ke-15 atau 16, melodi yang digunakan pada syair nyanyian ini merupakan tipe melodi yang juga dipakai pada karya Mazmur Jenewa yang juga sezaman dengan itu. Sehingga kalau ditelaah maka kita akan menemukan bahwa ambitus atau rentang nada yang dipakai pada nyanyian ini sempit, bahkan tidak sampai 1 oktav. Sejalan dengan judul dan maksud nyanyian ini,
Melodi yang disematkan dalam nyanyian ini pun diolah sedemikian rupa sehingga kesan penghayatan, doa, dan permohonan itu mampu terasa ketika dilakukan. Nah, dua kalimat pertama yang merupakan pembuka dan pengakuan atas dosa-dosa manusia dibalut dengan interval antar nada yang tidak terlalu jauh. Melodinya juga hanya satu pola dan dilakukan secara repetitif. Mari coba kita lakukan. Diulang sekali lagi. Melodinya disusun menuju ke bawah dari nada mi menuju la rendah. Seolah nada ini mengajak kita untuk memvisualisasikan gerakan bersujud untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya dilanjutkan dengan susunan melodi yang arahnya naik dari la rendah menuju mi dan kemudian turun sedikit ke do. Mari coba kita dengarkan. Secara melodis, gerakan nada yang naik ini seolah membuat kita membayangkan sebuah pengakuan atas dosa-dosa yang berani. Pengakuan yang berani atas dosa-dosa yang sudah dilakukan. Tapi tetap dilakukan secara rendah hati. Berani, namun dilakukan secara rendah hati. Itulah yang terkesan muncul dari melodi ini. Lalu pada bagian akhir nyanyian itu, melodinya disusun ke arah bawah. Dari nada sol menuju la rendah. Mari coba kita mainkan. Kalimat lagu yang dimulai dengan nada sol ini menggambarkan sebuah seruan yang diucapkan secara tegas pada Yesus. Sehingga melaluinya benar-benar dapat memunculkan kesan teologis bahwa hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu menolong kita, umat yang berdosa. Bapak Ibu, nyanyian Ku Ingin Menghayati adalah sebuah nyanyian doa dan pertobatan yang sangat indah. Tidak hanya syairnya, melodinya pun disusun sedemikian rupa sehingga sangat ampuh mendeliver makna yang dalam itu bagi kita yang menyanyikannya. Semoga paparan ini memampukan kita untuk menghayati nyanyian ini secara lebih mendalam. Dan melaluinya juga kita dapat menggunakannya sebagai nyanyian doa untuk menyelaraskan batin kita pada kehendak Tuhan.